supermarket atau apa membuat diskon besar-besaran, di sana juga langsung menumpuk manusia, antri begitu luar biasa, ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa harusnya memang berlaku, ya, rumus ada gula ada semut. Di mana ada yang manis, di situ ngumpul orang banyak, ya. Begitu juga kita saat berbicara tentang orang-orang yang berada di pesisir. Mereka pun juga punya cara untuk menangkap ikan, ya. Di musim tiba mereka akan menangkap menggunakan cara yang terbaik, ya, supaya mendapat hasil maksimal. Lalu bagaimana dengan kita yang akan berhadapan dengan sebuah malam yang ternyata nilainya adalah setara dengan 83 tahun. Tentu ini merupakan usaha yang harus kita rencanakan sejak awal. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal selama beberapa hari ke depan, ya, supaya kita pasti dapat Lailatul Qadar. Saya kasih garansi, ya, pasti dapat Lailatul Qadar, ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, yang pertama, Lailatul Qadar itu akan kita dapat kalau niat kita ikhlas, niat kita tulus, benar-benar pengen. Jadi kalau pengen dapat, ya. Jadi al-fadlu liman shadaq, ya. Karunia Allah akan diberikan bagi siapapun yang jujur, memang pengen beneran, ya. Memang asli pengen dapat Lailatul Qadar, maka ini modal awal bergerak. Karena niat itu adalah kata hati yang menggerakkan badan. Itu niat, begitu, ya. Maka kalau kita sudah punya niat, Masya Allah, manusia itu kalau sudah berniat luar biasa, ya. Yang sudah niat haji ada yang nabung, Pak, ya, 10.000 ada. Yang niat kurban ada yang sudah nabung, itu malah cuma gopek-gopek, ya. Ada yang sudah niat, ya, pokoknya kalau sudah diniati betul, sesuatu itu akan terlaksana dengan cara yang mungkin seringkali kita anggap mustahil, ya. Tapi sekali lagi kita awali segala-galanya itu dari niatan yang baik dulu. Niat betul memang pengen nyari Lailatul Qadar. Kalau kita enggak punya niatan itu, ya enggak akan mungkin kita ajak usaha berat-berat, ya. Orang-orangnya enggak sedikit pun niat pengen mencarinya, pengen mendapatkannya, ya. Nah, di sini maka yang pertama jangan sampai lupa terlebih dahulu, yaitu bawa niat yang terbaik. Insya Allah itu adalah modal awal. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manzilatas syuhada wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa yang minta mati syahid dengan jujur, maka Allah akan sampaikan mati syahid kepadanya. Walaupun dia yang mati di atas kasur, tetap syahidnya yang datang. Bukan dia yang ngejar, tapi dia dikejar syahid, gitu, ya. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau ketika menafsirkan innamal a'malu binniyat, kata beliau, apa yang kamu niatkan itu yang akan kamu lihat, kamu dapatkan dan kamu kerjakan. Maka jika kita gak punya niatan yang baik, maka kita tidak akan mungkin mampu dan kuat berbuat kebaikan. Jadi pastikan terlebih dahulu kita membawa niat, jangan sampai terlewatkan, ya. Insya Allah ini, ya, kan mungkin barangkali sekarang kita berada di malam yang mungkin barangkali ke 18 atau 19, ya. Nah, silahkan dipikirkan, oh berarti kurang berapa hari lagi itu sudah masuk 10 hari. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa mengisinya dengan kebaikan. Itu niatan yang sudah kita rencanakan sejak sekarang. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami apa? Lailatul Qadar itu akan kita kejar-kejar, akan kita, ya, perjuangkan jika Lailatul Qadar itu kita takdim, kita agungkan. Kalau kita udah ngeremehin Lailatul Qadar, gak bakalan kita ini tertarik untuk mengejarnya. Karena orang itu akan tertarik ngejar sesuatu yang berharga. Dan kalau Lailatul Qadar gak berharga di hati seorang muslim, gak bakal dikejar. Maka yang kedua, seberapa nilai Lailatul Qadar bagimu? Jika kamu memang benar-benar pengen selamat, jika benar-benar kamu pengen dosamu terampuni, ini ada kesempatan. Tapi jika seandainya, ya,
kita sedikit pun merasa tidak butuh Lailatul Qadar, ya nggak akan kita kejar-kejar Pak, nggak akan kita cari-cari, ya orang kita nggak butuh, nggak perlu, begitu. Kenapa manusia kok pada rela nyari uang? Ada yang kerjanya di Islandia Pak, dengan tahu Islandia itu sekitar ya 1.500 km dari Inggris. Inggris saja yang sudah di pucuk sana itu 1.500 km lagi Pak. Itu baru nyampe Islandia. Di sana ada orang Indonesia nyari duit. Nggak ada yang dicari di sana, nggak nyari es, nggak nyari apa-apa Pak. Nyari duit. Karena duit berharga. Tahu tapi di sana ya. Di sana kenapa kok dicari sampai ke sana begitu ya? Ternyata di sana itu gajinya per bulan itu rata-rata 250 juta. Ada yang lebih serem lagi gara-gara nyari sesuatu yang dianggap berharga, nyari duit, yaitu para pekerja yang ngambilin kepiting Alaska, tahu ya? Nah, kepiting Alaska itu Pak, itu ternyata gajinya per bulan rata-rata 350 juta. Tapi tahu kan bagaimana suasana ya lingkar Arktika itu ya, bagaimana Samudra Atlantik itu memperlakukan manusia ya? Itu benar-benar ombaknya ya setinggi gunung. Disitulah orang mancing kepiting, ya pakai ini ya, pakai alat yang kotak, kemudian tempat perangkap kepiting itu. Itu mereka jabanin karena ada duit, karena duit dianggap berharga. Itulah kalau seandainya berharga maka akan dikejar-kejar. Nah ada yang lebih ngeri lagi Pak, ya, yang itu, yang bagian masang towernya Burj Khalifa. Itu di bagian puncaknya itu ada lampu Pak. Itu umurnya setiap 10 tahun itu pokoknya harus diganti gitu. Ya. Nah itu yang bagian ganti itu harus naik ya di ketinggian ya perkiraan ya ketinggiannya hampir mencapai mungkin 4.000-an. Ya, 4.000 meter itu ada yang mau naik ke atas lalu di atas sana ganti lampu doang. Nah itu bayarannya hampir 1,5 M. Ya, kok mau gitu? Ya mau, orang ada duitnya. Ya, inilah sesuatu kalau berharga akan dikejar-kejar. Ya, akan dicari. Begitu juga salafus soleh ketika mereka itu pengen dapat pahala, mereka ngejarnya juga nggak main. Ya, di mana ada pahala kebaikan mereka kejar. Ilmu karena mereka anggap penting, mereka kejar kemanapun ada ilmu. Ibnu Abbas pergi ke Irak untuk sebuah hadis, sebuah doang. Ya, Jabir bin Abdullah pergi ke Mesir untuk sebuah hadis, satu buah doang. Ini menunjukkan berarti ilmu itu berharga banget bagi mereka. Ya, pada hari itu, pada waktu itu, saat itu ilmu itu nilainya tak terkira. Cuman pengen memastikan Rasul bilang apa sih soal ini? Ya, nggak tahu, katanya sih begini. Ada satu sahabat yang punya hadis, coba di sono cari, dicari ketemu. Alhamdulillah, ketemu satu hadis saja bahagianya bukan main. Masya Allah ya. Nah disinilah maka jamaah sekalian, kita akan mengejar apa yang berharga. Maka kalau Lailatul Qadar kita anggap gak berharga, ya gak bakalan kita bergerak. Ya, gak bakalan kita semangat, gak bakalan kita berjuang. Orang berharga aja enggak, begitu ya. Seperti itu. Sama seperti perjuangan barangkali mengejar istri Pak. Ya, kalau seandainya istri kita itu dulu memang perempuan yang sangat berharga banget bagi kita, akan kita kejar Pak sampai kemanapun. Tapi syaratnya berharga. Ya kalau nggak berharga mah tukar tambah begitu ya, bisa pakai yang lain begitu. Nggak terlalu berharga. Tapi kalau berharga, muter kemanapun ke ujung dunia akan ku cari begitu ya. Lagunya gitu, ya seperti itu. Karena berharga. Tapi kalau nggak berharga, hilang juga nggak bakal dicari Pak. Nggak berharga, ya. Nah di sini ada yang sangat unik, ya. Kalau antum tahu ya Presiden Prancis ya Emmanuel Macron itu istrinya sekarang itu adalah gurunya SMA. Jarak umurnya perkiraan sekitar 35 tahun lebih tuaan ketimbang Macron. Gimana? Dan tahu nggak yang lebih serem apa lagi? Macron itu karena saya nggak bisa dapat guru saya waktu guru saya muda, tuanya nggak apa-apa. Coba kurang seperti apa ini effortnya Emmanuel Macron dapat istrinya itu, ya makanya sekarang lihat aja istrinya kalau jajaran sama Macron itu seperti benar-benar antara ibu sama anak atau cucu sama ya neneknya. Coba
Tapi dalam hal ini bukan bab itunya. Ini perjuangannya manusia, ini ngejar orang yang dia sukai karena dianggap berharga. Enggak tahu, dia cerita mungkin pada waktu itu gurunya itu baik waktu SMA, selalu menghibur, senang, pengen jadi istrinya. Ya. Nah, itu merupakan tanda bahwa berharga. Makanya dikejar. Kalau nggak berharga, biasanya nggak akan kita cari-cari, apalagi kita perjuangkan. Kemudian yang selanjutnya, nyari Lailatul Qadar harus sesuai tuntunan. Kita nggak bisa nyari pakai gaya bebas, tapi harus mengikuti tuntunannya. Contoh, Lailatul Qadar hanya ada di 10 malam yang terakhir. Gak usah nyari di 10 awal, 10 kedua juga gak bakalan ada. Karena adanya hanya di 10 yang terakhir. Itu pun masih dikasih info lagi, adanya di malam-malam ganjil. Jadi pastikan nyarinya pas Lailatul Qadar itu ya pas itu. Jadi jangan sampai kita nyarinya menyelisihi tuntunan, menyelisihi petunjuk waktu yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad. Kemudian cara mengisi Lailatul Qadar ada tuntunannya juga, nanti ya. Jadi jangan sampai kita pokoknya Ramadan 10 malam terakhir melek-melekan sambil ngopi begitu ya. Juga dapat Lailatul Qadar, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu ada tuntunannya untuk mengisinya. Jadi bukan yang penting Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar begitu caranya, semua orang pasti dapat. Ada yang tidur, ada yang lagi main HP, ada yang juga lagi nongkrong, semuanya dapat. Tapi ya nongkrong 1000 bulan, ngopi 1000 bulan, dan begitu jadinya. Bukan amal soleh 1000 bulan, bedanya begitu doang. Ya. Nah, jadi mengisi Lailatul Qadar ada tuntunannya. Nah, disinilah makanya kita nggak bisa ngarang sendiri soal ngisi Lailatul Qadar dengan apa. Ya. Nah, tentu nanti ada amal-amal yang harus kita perhatikan. Jadi ingat, waktunya hanya 10 malam terakhir. Yang kedua hanya malam ganjil. Ingat ya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Hajar, hanya malam, nggak ada siang Qadar juga. Adanya adalah Lailatul Qadar. Malam. Ya. Jadi antum misalkan, apa yang kamu siang-siang kok kayaknya semangat bang ngejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya malam, Lailatul itu malam ya. Kalau dicari di siang nggak ada. Ya. Jadi ini kita semuanya perlu untuk taat ya petunjuk Rasulullah ngejar Lailatul Qadar. Yang selanjutnya, jangan pedulikan penentuan awal Ramadan. Kan kemarin ikhtilaf, otomatis ganjil genapnya kan bakal beda Pak ya. Nah, apakah kita ini perlu puyeng dan pusing? Gak usah. Kita kemarin mulainya kapan? Itu aja yang jadi patokan. Maksud kalau ternyata itu bukan kuasa manusia. Lailatul Qadar itu hal gaib dan yang tahu Allah. Kalau pas beneran berarti kita akan mendapat. Kalau kita sudah memperjuangkan sesuai dengan perintah Allah, ya, yaitu kita barangkali nggak pas tapi sesuai perintah, Allah ganti dengan yang lebih baik, jangan khawatir. Jadi kita nggak usah ya ibaratnya, karena kemarin begitu berarti kita ikhtiarnya ya sudah ganjil genap kita isi semuanya dengan ya amal maksimal begitu. Ya kalau mau bagus silahkan. Tapi itu jelas bukan tuntunan. Tuntunannya kamu kerjakan sesuai keyakinan yang kamu anut. Kalau memang kemarin kamu ikutnya adalah pemerintah, ya udah Lailatul Qadarnya ikut ganjilnya pemerintah. Kalau kemarin ikut Muhammadiyah, ikut ganjilnya Muhammadiyah. Begitu ya. Silakan dipilih dan dipastikan ya bahwa kita ada di malam-malam ganjil tersebut. Cuman kalau perbedaan itu adalah antara hisab sama ru'yah, sepertinya memang lumayan ya tidak berimbang. Kalau penyebabnya karena kita ru'yatul hilal global sama ru'yatul lokal, mungkin masih bisa Pak diterima. Ya. Nah, tapi karena kemarin ternyata juga patokannya Saudi ya. Ada orang Indonesia ikut Saudi akhirnya tarawih duluan ya. Nah, berarti dalam hal ini enggak apa-apa, dua-duanya berarti sama-sama syar'i, patokannya tetap hilal dan akhirnya jadinya beda karena ada yang ikut internasional, ada yang ikut lokal. Nah, berangkat dari sinilah maka barakallahu fikum, kita tidak perlu khawatir, ikuti aja apa yang kita anggap ganjil di keyakinan kita. Gak ada istilah ya demi kehati-hatian. Gak. Hati-hati itu artinya ya
kita semuanya khawatir sesuatu yang karena kita tidak mantep, akhirnya kita hati-hati karena nggak mantep. Nah kalau mantep puasanya itu di hari Sabtu kok tiba-tiba ya bilang nggak mantep Lailatul Qadarnya, gimana coba? Milih puasanya mantep tapi Lailatul Qadarnya tidak mantep. Mantep dari awal ya udah seperti itu hitungannya. Ibnu Abbas ketika diingetin, Ibnu Abbas juga ikut Muawiyah udah puasa loh kemarin. Enggak, Rasul nyuruhnya di tempat masing-masing ada hilalnya. Sini nggak kelihatannya, enggak. Akhirnya ya Ibnu Abbas Lailatul Qadarnya ngikut cara Ibnu Abbas. Muawiyah yang ada di Suriah ya pakainya hitungannya Muawiyah. Nah ini menunjukkan berarti kita nggak usah kepikiran, jalani saja sesuai yang kita pilih. Ya, kalau seandainya ternyata, ya Ustaz ternyata pada kenyataan, pada faktanya ternyata kita ketemunya pas genep-genep padahal dalam hitungan kita ganjil, nggak usah takut. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas ya semua usaha kita tetap dengan yang terbaik. Yang penting pokoknya kita udah nurut dari awal menentukan Ramadan, caranya pakai cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kelar. Ya, dan itu biasa banget dalam Islam, orang nggak beramal atau beramal tidak pas tapi dapat pahala itu biasa. Ya, perempuan saat hari-hari biasa pengen berpuasa, suaminya ngomong nggak usah puasa, ya, mending kamu tidur sama saya. Kalau perempuannya nurut, dia dapat pahala puasa loh. Padahal nggak puasa seharian dia makan, ya. Gara-gara dia telah mentaati suami, Allah pasti ganti, nggak usah khawatir. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma binti Yazid, beliau bertanya oleh Rasulullah, laki-laki itu kan enak bisa haji, bisa jihad, bisa ke masjid 5 waktu, dan kita perempuan kan ngurusin rumah terus Rasul. Terus kita dapat apa begitu? Kata Nabi Muhammad, saat kalian ngurusin ya makanan anak-anak dan suami kalian, saat kalian nyuci baju mereka, saat kalian semuanya menata rumah, itu lebih baik daripada hajinya, ya, jihadnya, dan juga sholatnya laki-laki di masjid. Coba, berarti kan Allah itu akan maha mengganti. Jangan khawatir ya. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah itu mu'awwid, Allah itu maha mengganti. Jadi jangan khawatir. Kan ya, penentuan awal Ramadan kapan pun gak jadi masalah. Kita ikuti sesuai dengan awal kita puasa. Ya, awal kita puasa. Kemudian yang selanjutnya, ya, jangan termakan omongan orang soal Lailatul Qadar. Contoh, kayaknya tadi malam udah Lailatul Qadar ya. Akhirnya setelahnya nggak semangat Pak. Gara-gara ada info A1, 21 sudah Lailatul Qadar. Akhirnya 23, 25, 27, 29 nggak ada orang semangat. Nah itu salah kaprah. Lailatul Qadar itu perkara gaib, tanda-tandanya tidak bersifat disiplin, nggak selalu tertib, ada. Kadang iya, kadang juga kena gejala alam sehingga tidak kelihatan. Maka dari itu semangat ngisi malam ganjil harus dari awal sampai akhir. Pasti dapat kalau begitu caranya. Tapi kalau kita dengar info begitu ya, malam 25 misalkan, kita sudah ngejar Lailatul Qadar, ada yang ngomong, antum ngapain kok semangat banget gitu? Nah Lailatul Qadar udah kemarin, itu udah pada banyak yang cerita tuh malamnya begini begitu. Akhirnya oh iya ya udah 27 29 malah ditinggal. Padahal kata Ibnu Hajar Lailatul Qadar itu ya tanaqul atau yang takil, ya, berpindah-pindah. Kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27, kadang 29. Jadi jangan, sekali lagi, jangan terpaku pada info soal kapan Lailatul Qadar. Wah sekarang Pak saking gabutnya orang Pak ya, ada yang tiap pagi malam ganjil moto ke timur matahari Pak, dibuat perbandingan 5. Coba ya, biar ketemu Lailatul Qadarnya kapan. Itu contoh orang gabut, kurang kerjaan ya. Lailatul Qadar cara dapatnya bukan dengan cara begitu. Lailatul Qadar itu kita cari dengan mengisinya, ya, menghidupkannya, bukan dengan mencari tanda-tandanya saja, ya. Sehingga dapatnya tanda Lailatul Qadar, bukan dapat Lailatul Qadarnya. Begitu ya. Nah, ini berhati-hati. Kita seringkali kemakan ini ya. Kalau orang sudah ngomong ini sudah Lailatul Qadar, waduh. Iya ya, semua orang udah boleh ngomong gitu ya. Udah sisanya udah lemes pada nggak semangat. Padahal nggak seperti itu. Nggak ada yang tahu Lailatul Qadar kecuali Allah.
karena memang ini rahasia dan sifatnya gaib. Ya, kemudian yang selanjutnya, Lailatul Qadar itu pastikan ya, karena kita tidak boleh termakan omongan, pastikan kita selalu semangat mengisinya, ya. Jadi tidak ada istilah sudah lewat atau belum, itu nggak ada. Ya dari tanggal 21 sampai nanti 29, itu 21, 23, 25, 27, 29, tolong itu semuanya diisi dengan semangat, karena kita nggak ada yang tahu sedikit pun Lailatul Qadar itu kapan, ya turunnya. Ya, Lailatul Qadar itu kapan dalam hitungan manusia. Sebenarnya kalau hitungan Allah sih tertib. Tapi karena ya manusia itu penanggalannya yang tidak tertib, makanya Lailatul Qadar sangat mungkin maju atau mundur. Ya, Lailatul Qadar itu adalah merupakan peristiwa. Ya, betul. Peristiwa apa Lailatul Qadar? Peristiwa Allah Subhanahu wa taala mendikte kepada malaikat apa yang akan terjadi di alam semesta 1 tahun yang akan datang. Kata Ibnu Arabi beliau mengatakan apa? Yaitu rezeki, yang lahir siapa, yang mati siapa, yang haji siapa, yang nikah siapa. Itu yang paling inti acaranya manusia, yaitu Pak ya. Itu yang akan ditakdirkan di bumi selama 1 tahun. Catatannya itu diturunkan, dititahkan ke malaikat, diturunkan ke langit dunia pada malam tersebut. Termasuk dulu waktu Quran turun juga lewat proses begitu juga. Ya, sehingga dari sinilah akhirnya ya Lailatul Qadar ini hanya ada di kalangan umat Islam. Ya, selain umat Islam ya tidak mendapat keistimewaan. Lailatul Qadarnya ada, tapi untuk amal keistimewaannya enggak ada. Ya. Jadi umat Islam saja yang dapat keistimewaan Lailatul Qadar. Umat-umat sebelum kita Lailatul Qadar dari biasa. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita semuanya diberikan amal yang banyak, maka kita dikasih kesempatan beramal semalam setara dengan 1000 bulan. Jadi artinya Lailatul Qadar itu sebuah peristiwa. Disitulah maka malaikat kemudian turun membawanya ke ya langit dunia. Lalu kemudian Allah perintahkan agar malaikat-malaikat yang ada di langit turun ke bumi. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi tidak tersisa 1 jengkal pun tanah di bumi pada malam itu, kecuali pasti ada malaikatnya yang sedang bersujud untuk mengagungkan nama Allah. Ya, sehingga kita kalau malam itu juga ikutan sujud, itulah yang menyebabkan kita dapat pahala besar. Itu ibaratnya adalah merupakan pergelaran ibadah penghuni langit. Ditaruh di bumi, siapa yang ikutan dapat pahala ala langit, Pak. Gitu ya, berkomitmen. Jadi Lailatul Qadar itu malam penetapan takdir. Ya, maka ini peristiwa yang sangat besar yang perlu untuk ya kita hadiri supaya kita mendapatkan keutamaannya. Kemudian di malam Lailatul Qadar manusia ya tentu ada 3. Ada yang dzalimun li nafsi, Lailatul Qadar malah berbuat dosa. Ada muqtasidun, Lailatul Qadar enggak berbuat apa-apa, enggak berbuat dosa juga, tapi alhamdulillah dosa enggak dia lakukan, tapi enggak beramal soleh. Atau yang ketiga sabiqul bil khairat, orang yang malam itu banyak berbuat kebaikan, bertingkat-tingkat. Ada yang semalam suntuk, ada yang ya ada yang 3/4, ada yang setengah, ada yang 1/4, ada juga yang ya mungkin yang penting sempat beramal dikit aja, tapi Lailatul Qadar dia beramal. Ya, itu bertingkat-tingkat. Kita akan melipat gandakan berapa, terserah antum mau melek berapa lama, mau beramal seberapa banyak malam itu. Itu yang akan dilipat gandakan 1000 bulan. Berarti kalau saya cuma sholat 2 rakaat kali 1000 bulan. Kalau saya malam itu infak 5 juta kali 1000 bulan. Ya, pokoknya ya ingat, apa yang kita amalkan itu yang kita dapatkan 1000 bulan. Ya, sehingga kalau malam itu kita hanya sempat astagfirullahaladzim, udah habis itu tidur, ya udah astagfirullahnya itu yang 1000 bulan. Ya, tidak lebih, karena itu tergantung usaha kita masing-masing. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau merintahkan yang seperti ini mastata'tum, semampu kalian aja. Bukan karena bebas, tapi karena kalian semuanya punya akal. Maka pilihlah yang terbaik. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau Allah membebaskan itu bukan karena apa-apa benar, apa-apa boleh, bukan. Tapi karena kalian bebas menentukannya. Kemudian yang selanjutnya, bertobikum,
ada beberapa rekomendasi untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Yang terbaik ini, kalau antum mau sholat, itu yang terbaik, sholat. Sholat apa? Ya sholat malam itu, sholat tarawih itu. Makanya jangan sampai besok malam-malam ganjil nggak tarawih. Kalau bisa tetap tarawih. Kalau nggak bisa berjamaah, sholat tarawih tetap sendiri. Jangan sampai enggak. Ya, nah sebenarnya kalau bisa semalam suntuk, udah sholat semalam suntuk, itu yang paling bagus. Kalau mampu, ya. Nah, kemudian kalau seandainya nggak bisa sholat, apa amalan yang terbaik kedua? Baca Quran. Ya, dzikir terbaik itu sholat. Setelah itu bawahnya kata Imam Nawawi baca Al-Quran. Ya, dzikir biasa masih kalah sama baca Quran. Ya, kan malam itu berarti banyakin baca Quran. Yang ketiga, kalau seandainya baca Quran juga nggak bisa, dzikir biasa, dzikir, banyak-banyakin dzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, nah, silakan. Kalau nggak mampu dzikir, doa. Malam itu gunakan untuk berdoa. Doa di bawahnya dzikir. Ya, silakan. Minta kepada Allah pada malam penetapan takdir, biar yang diturunkan ke langit dunia catatan takdir kita baik. Minta pada Allah apapun kebaikan di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau seandainya kita mampu, ya kalau bisa di mix. Ya, sholat. Kalau sudah capek, silahkan baca Quran. Kalau sudah capek, dzikir. Kalau sudah capek, doa. Masya Allah itu. Insya Allah kita bisa tahan sampai pagi dan dapat pahala maksimal. Gitu ya. Untuk doanya yang terbaik pada malam-malam ganjil itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Silakan diperbanyak, perluas. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu. Jadi jika kita sudah bisa mengisi Lailatul Qadar, nanti malam-malam ganjil 5 hari terakhir ya, yang ganjil-ganjil itu kalau berhasil kita isi dengan amal tersebut, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Enggak pakai enggak, udah pasti. Ya. Tapi kalau malam-malam terakhir kita malah justru semakin terpuruk dan tidak ada gerakan, berarti wassalam. Ya. Allah a'lam bishawab. Baik, barakallahu mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, ketemu Ramadan lagi dan selalu dapat Lailatul Qadar untuk menutup kekurangan, kealpaan dan juga mungkin kesalahan-kesalahan kita yang membuat hidup kita ini catatannya hitam, yang membuat catatannya buruk. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik, tertutup semuanya berkat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.